Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada semua rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat yang insya Allah mulia ini, di mana kita sekarang akan saling sharing, bertukar pikiran dan menyampaikan pendapat-pendapat masing-masing tentang apa itu CAD, aplikasi CAD di dunia industri. Perkenalkan, nama saya adalah Nur Hidayat. Saya dari www.ilmuteknik.com, alumni Politeknik TNS Bandung. Ilmuteknik.com ini adalah suatu web sederhana ya, di mana di situ saya men-sharing kembali semua file-file tentang ilmu teknik, mulai dari mechanical, electrical, terus sampai dengan piping dan lain sebagainya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memperkenalkan atau bertukar pikiran tentang 3D Dynamic Simulation. Nah, tapi sebelumnya saya akan menceritakan dulu sedikit tentang saya. Ya, nama saya Nur Hidayat ya, lahir di Tangerang tanggal 12 April 87, 26 tahun yang silam. Pendidikan saya adalah Automation Engineering, lebih tepatnya adalah Electrical Engineering, Politeknik TNS Bandung di sini, tuan rumah acara ini ya. Tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Nah, cuman karena saya mengalami sesuatu, saya melanjutkan pendidikan ke DHBW Lothar University Jerman dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Baru 3 minggu yang lalu saya pulang. Sedikit pengalaman saya adalah sebagai Quality Assurance Engineering Compiler SKKNI Logam Mesin. SKKNI adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Saya di bidang logam dan mesin, lebih tepatnya ke kejuruan menggambar teknik. Terus saya juga pernah bekerja sebagai freelance certificate industrial trainer dan instruktur di sebuah lembaga pendidikan. Sebenarnya saya juga heran kalau saya bisa berdiri di sini. Pendidikan saya adalah listrik automation, tapi saya sekarang tengah berdiri di depan para calon-calon dan para pakar-pakar engineer di bidang mesin. Nah, oleh karena itu, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertukar pikiran. Di sini saya bukan mengajarkan, tapi saya menyampaikan apa yang mungkin duluan saya tahu ya. Mungkin di antara teman-teman sekalian ada yang sudah lebih tahu. Lanjut. Nah, apa itu 3D Dynamic Simulation? Silakan dibaca. Nah, 3D Dynamic Simulation pada era-era sekarang ini, era modern ini, adalah suatu fitur yang telah disediakan oleh software-software canggih seperti Inventor, SolidWorks, CATIA, ProEng, dan lain sebagainya. Nah, tapi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 3D Dynamic Simulation Autodesk Inventor, karena saya baru belajarnya itu. Nah, jadi dengan menggunakan 3D Dynamic Simulation ini, kita bisa mensimulasikan desain kita, pikiran kita ya. Contoh, misalkan saya bekerja pada sebuah pimpinan, sebuah perusahaan ya. Kemudian saya ke manajer saya, Pak, saya punya desain canggih. Nah, misalnya nanti tolong diklik ini ya. Kalau udah begini. Saya lanjut.
Ada beberapa kriteria seorang desainer. Mungkin zaman dulu saya bilang ke pimpinan saya, Pak, saya punya desain Pak, saya punya ide, saya ingin membuat sebuah screw conveyor. Ya, bentuknya gini loh Pak. Hanya maaf saya menjelaskan dalam bentuk kata-kata kepada pimpinan saya. Sedangkan misalkan pimpinan saya bukan orang teknik misalkan, Pak, saya punya ide Pak, punya desain. Seperti apa desainnya? Saya ingin membuat sebuah screw conveyor di mana nanti akan ada komponen masuk ke dalamnya dan kemudian digerakkan oleh gear, dua buah gear conveyor tersebut, kemudian dia akan ditransfer. Bagaimana menurut Bapak? Maka si manajer itu akan bilang, bagaimana gimana? Lu ngomong aja gua kagak ngerti gitu kan. Nah, itulah penyampaian konsep yang kurang efektif. Ada desainer kedua. Desainer kedua berhasil menggambarkan seperti ini. Misalkan dalam bentuk dua drawing. Oh, begini toh bentuknya. Ngomong dong dari tadi. Maka dia manajer tersebut sedikit banyak akan mengetahui gambaran. Ditambah dengan deskripsi yang kita berikan kepada beliau. Silakan dipilih. Engineer ketiga. Ini Pak, bentuknya Pak. Oh, kayak gitu. Ini baru lebih bagus. Saya kan jadi tahu nih bentuknya kayak apa, kata manajer tersebut. Oke. Nah, akan tetapi sekarang ini ya kita bisa mensimulasikan. Jadi ketika manajer nanya, gimana sih cara kerjanya? Oh, ini Pak, ada namanya fitur 3D Dynamic Simulation di Autodesk Inventor, di SolidWorks, di Katia, tapi mungkin beda penamaan, beda istilah. Sehingga kita menjelaskannya pun ke manajer lebih enak. Si manajer tersebut akan dapat melihat bagaimana sesungguhnya benda tersebut atau mesin tersebut bekerja. Penasaran? 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 Kalian luar biasa. Nah, oke, sekarang kita akan melanjutkan ke tema berikutnya. Silakan dimasukin lagi ke ininya, PowerPoint-nya. Yang yang ada gambar bintang-bintang. Nah, ini dia. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa butuh gambar? Kenapa butuh CAD simulation? Ya, tentu di kepala saudara-saudara, teman-teman sekalian, beda-beda pikirannya, beda-beda jawabannya. Betul? 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 Oke, enter. Tapi pada dasarnya semua pemikiran saudara-saudara adalah ini, idea viewer dan communication. Ya, gambar itu adalah bahasa teknik, bahasa komunikasi. Sedangkan CAD simulation, idea viewer. Jadi saya misalkan sekarang berpikir saya ingin mendesain sebuah mesin. Bagaimana teman saya tahu apa yang ada di pikiran saya? Ya. Nah, tapi dengan menggunakan CAD simulation, mau itu dari Inventor, SolidWorks, Katia, DSB, kita bisa mentransfer apa yang ada di pikiran kita ke mata saudara-saudara. Karena CAD simulation, karena CAD design, karena ide, itu bukan ilmu kanuragan. Bukan ilmu kanuragan. Yang kita tempelkan langsung bisa tertransfer. Ya, jadi butuh suatu tools untuk penyampaian ide. Betul tidak? Oke. Nah, di Autodesk Inventor, mau itu 2010, 2011, 2012, 2013, pada dasarnya ya, dalam pembuatan dynamic simulation memiliki 4 unsur workflow. Pertama, kita terlebih dahulu membuat assembly. Jadi kita membuat gambar rakitan ya, misalkan seperti tadi ya, saya buat screw conveyor. Terlebih dahulu kita telah membuat desain 3D screw conveyor yang telah terassembly.
Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah menggunakan Autodesk Inventor, teman-teman atau di SolidWorks atau di apapun ya, pernah mengalami over constraint. Nah, jadi yang dimaksud dengan over constraint itu saya sederhanakan bahasanya menjadi penggabungan atau penggunaan tools secara berlebihan, secara lebay. Sehingga hal tersebut nantinya apabila terjadi over constraint di assembly, sedikit banyak akan mempengaruhi pada saat kita bekerja di simulation. Ya, oke. Nanti kita akan bahas. Nah, kemudian ada insert join. Ya, insert join. Kita manusia dapat bergerak ini semua pergerakan tubuh kita karena kita memiliki sendi. Ya, logikanya. Kenapa motor bisa berputar? Roda motor bisa berputar misalkan karena dia menumpuk pada poros dan asnya ininya ya, dudukannya seperti itu misalkan. Kenapa tangan kita bisa begini-begini? Karena di sini kita memiliki persendian. Begitupun dengan di 3D Dynamic Simulation. Jadi tidak usah pusing-pusing. 3D Dynamic Simulation adalah pada dasarnya melekat pada diri kita. Kita memiliki sendi-sendi. Begitupun juga pergerakan mesin, mereka memiliki sendi-sendi seperti itu. Nah, tahap selanjutnya dalam pembuatan 3D Dynamic Simulation adalah environment. Environment apa ya bahasa Indonesianya? Ada yang tahu? Nah, jadi kalau diistilahkan berarti kan lingkungan. Artinya parameter-parameter yang mempengaruhi kerja suatu mesin. Misalkan, tidak mungkin saya melempar mic ini bakal jatuh kalau tidak ada apa? Gravitasi. Itu salah satunya. Kemudian contohnya gesekan, kelembaman dan lain sebagainya. Itulah parameter-parameter yang disebut dengan environment. Yang terakhir adalah analisis result. Nah, di 3D Dynamic Simulation Autodesk Inventor ini kita bisa melihat torsi. Misalkan kita membuat sebuah motor yang digerakkan, saya membuat sebuah gear yang digerakkan oleh sebuah motor. Nah, kita dapat mengetahui, kita dapat menganalisa berapa sih torsi di sini, ya, berapa sih momen yang terjadi di sini, berapa gayanya dan lain sebagainya. Inilah cuplikan singkat tentang 3D Dynamic Simulation. Jadi ada 4 poin utama workflow-nya. Oke. Sebelum masuk situ, supaya tidak pusing, tadi mungkin saya jelaskan pusing ya, karena mungkin bagi yang belum pernah memegang Autodesk Inventor, apa sih itu Dynamic Simulation dan lain sebagainya. Mungkin juga tadi ada pertanyaan, wah saya dari pagi saya duduk di sini belum menemukan apa sih solusi masalah industri dan solusinya, ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke sedikit aplikasi dengan menggunakan Autodesk Inventor Dynamic Simulation. Nah, 3D, kenapa hari ini saya membahas tentang 3D Dynamic Simulation? Karena kebetulan saya buat buku baru ya, namanya Autodesk Inventor 3D Dynamic Simulation, merupakan kelanjutan dari buku pertama yang ini. Ada yang sudah punya? Wah, terlalu. Nah, oke. Lanjut ya. Jadi, setelah kita benar-benar paham tentang buku ini,
ya tentang paham tentang buku ini, kemudian kita bisa melanjutkan ke program selanjutnya, yaitu ini pembuatan animasi dengan Autodesk Inventor. Contoh misalkan seperti ini. Nah, mungkin ini sudah buat teman-teman sekalian ya. Nah, sudah umum ya. Ini namanya cradle atau apa sih, pendulum ya, pendulum. Nah, sekarang kita akan membuat contoh paling sederhana yang bisa dilakukan oleh 3D Dynamic Simulation Autodesk Inventor 2013, ke bawah juga bisa. Hal pertama yang kita lakukan, seperti yang saya tadi mention, itu adalah membuat gambar assembly. Ya, pertama tadi saya telah membuat gambar assembly terlebih dahulu. Nah, setelah itu, setelah gambar 3D assembly selesai dan dengan semua disebut constraint atau cara penggabungan constraint ya. Mungkin kalau yang masih bingung, silakan baca di sini. Nah, setelah itu selesai, kita masuk ke menu environment. Di sini ada menu environment, kemudian ada dynamic simulation. Oke. Nah, kemudian di sini ada namanya 3D Dynamic Simulation Browser, di mana semua komponen-komponen yang telah kita buat di Autodesk Inventor masuk ke sini. Kita lihat pendulum ini memiliki tali ya. Satu, ada 9 talinya. Kemudian terlebih dahulu kita combine, kita join. Ada beberapa metode penggabungan tali dengan pendulum ini ya. Saya membahas hanya salah satu. Sebenarnya ada banyak contoh-contohnya. Nah, ini ada 4. Tapi kita bahas yang salah satu saja. Oke? Nah, pertama-tama kita gabungkan. Salah satu cara penggabungannya adalah dengan menggunakan well part. 1, 2. Nah, ini cara yang lama ya. Oke. Nah, maka sekarang kita telah memiliki 9 well group. Oke. Setelah itu kita akan membuat join sendi yang tadi saya telah buat, insert join. Nah, bisa dengan menggunakan convert constraint. Oke, convert constraint. Nah, dia menanyakan convert assembly constraint. Nah, jadi ada beberapa cara pembuatan join. Salah satunya yang paling sederhana adalah dengan menggunakan convert constraint. Kita klik ini dan klik ini. Oke. Maka secara otomatis, karena dia udah pinter, jadi kita nggak perlu ngasih tahu lagi ini constraint, joinnya apa aja. Dengan kita mengklik saja, kita sudah dapat menemukan di sini ada namanya join revolution. Oke. Oke. Maka secara otomatis constraint tadi telah kita konversikan menjadi namanya join. Ada 9 join revolution. Nah,
Ada beberapa banyak sekali jenis-jenis join, ada revolution, cylinder, spherical, dan lain sebagainya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke. Nah, kemudian karena ini pendulum, jadi konsepnya adalah ketika ketika pendulum satu dilepas, diangkat, ya, maka akan mempengaruhi gerakan pendulum-pendulum lainnya, ya. Misalkan seperti itu. Oke, di sini ada join pertama, sendi pertama. Oke, kita double klik. Kita tentukan sudutnya misalkan 135. Nah, seperti ini. Oke. Idenya, kalau dia dijatuhkan, dia akan mempengaruhi gerakan yang lain. Nah, seperti tadi saya sebutkan sebelumnya, beberapa parameter yang mempengaruhi gerak suatu benda, salah satunya adalah gravitasi. Nah, kita tentukan dulu gravitasinya pada external load ini. Oke. Kita di sini bisa menentukan arah gravitasi. Gravitasi bumi itu 9.810 mm sekon kuadrat. Karena di arahnya ke bawah, kita jadikan minus oke. Oke. Kemudian kita bisa play misalkan. Ya. Maka dia akan berjatuh, ya. Ya seperti pada umumnya aja, benda dijatuhkan seperti apa. Nah, tapi di sini kita belum sempurna. Kita masih akan menambahkan perintah-perintah lainnya supaya bergerak sesuai dengan ide kita sebelumnya. Kemudian kita masuk ke insert join lagi. Di sini ada namanya 2D contact. Nah, ini ada 2D contact. Kemudian kita klik silinder, ini pertamanya, pendulum pertama. Kemudian kita klik pendulum kedua. Oke. Dan seterusnya. Kedua dan ketiga. Ketiga dan keempat. 1, 2, 3, 4. 4 dan kelima. 5 dan keenam. Nah, oke. Sekarang antara bola satu dengan bola lain yang telah memiliki relationship, hubungan gerak. Sekarang kita tinggal menentukan adalah gaya geseknya, gaya gesek yang terjadi di pendulum ini. Oke. Kita jadikan 1 dan frictionnya adalah 0 misalkan. Oke. Sekarang kita play. Nah, ada yang pernah mempraktekannya ini waktu SD? Belum, ya? Jadi misalkan, ya jangan sampai cuma jadi guru SD. Misalkan teman-teman semua mau mempraktekkan kepada mahasiswa, repot bikin pendulum barang jadi. Kita bisa menggunakan aplikasi ini. Kalau misalkan teman-teman tidak percaya dengan aplikasi ini, coba buktikan sendiri atau lihatlah di YouTube gitu ya, pembuktian dari hukum apa namanya. Nah, oke. Maaf, saya kurang hafal. Nah, jadi inilah salah satu fungsi Autodesk Inventor untuk membuktikan suatu hukum yang hukum di fisika, ya, hukum gerak di fisika. Nah, teman-teman bisa menggunakan, salah satunya adalah Autodesk Inventor. Nah, ini baru satu. Nah, sekarang misalkan saya tambahin satu lagi, ada 2. Kita play. Maka yang bergerak mundur pun akan ada 2 buah pendulum. Ya. Oke. Ini adalah salah satu contoh sederhana dari penggunaan Autodesk Inventor Dynamics
Simulation. Kalau tidak percaya, coba sendiri. Nanti filenya akan saya bagikan, tenang. Nah, jadi ini adalah misalkan, maaf ya, bukan promosi. Nah, ini tahap-tahapan tadi ya. Tadi kan saya bilang ada beberapa cara penggabungan assembly di Dynamic Simulation. Di sini saya tulis semuanya, step by step. Nah, nanti saya akan bagikan filenya ini dan silakan mencoba masing-masing. Nah, oke, ini kita lewati sudah. Kemudian kita akan masuk ke contoh kedua tadi, screw conveyor. Ya. Sekarang kita buka kembali file. Filenya pun nanti disediakan, file Autodesk Inventor-nya disediakan. Kita buka screw conveyor SC. Bagaimana kira-kira sudah ada bayangan mungkin? Biasanya anak-anak teknik itu jago ngebayangin, jago melamun. Betul tidak? Baru dikasih A misalkan, wah dia udah ngebayangin sampai ke mana deh, ke B, ke C, ke D. Misalkan dosen baru ngejelasin misalkan bagaimana mengontrol hidrolik misalkan dengan secara elektrikal, baru dosen ngejelasin misalkan hidrolik naik seret. Biasanya mahasiswa sudah berpikiran, wah jangankan cuma naik, saya sudah berpikiran mau gerak translasi, mau gerak rotasi, mau gerak kombinasi. Biasanya mahasiswa teknik itu seperti itu. Jangankan mahasiswa teknik, mahasiswa biasa atau anak-anak biasa pun biasanya seperti itu. Kalau suka melamun, saya yakin di sini semuanya suka melamun, termasuk saya juga. Tapi kalau saya laporannya udah beda. Ya. Kemudian kita lanjut. Di sini ada assembly file namanya screw conveyor. Screw conveyor. Konsepnya, idenya, saya akan menggerakkan saya akan menjatuhkan bola ini. Bola ini jatuh ke dalam lubang tabung ini. Kemudian dia akan ditransfer oleh spiral ini, ya, spiral ini. Kemudian di penghujung ini ada lubang di sini, ada lubang. Nah, di sini ada lubang. Dia akan jatuh di situ, ya. Spiral ini digerakkan oleh roda gigi, sepasang roda gigi. Oke, kebayang idenya? Nah, sekarang kita mulai. Pertama-tama kita masuk ke environment, kemudian kita masuk kembali ke dynamic simulation. Oke. Nah, sekarang di sini sudah muncul standar join. Loh, Mas Nur, kok tadi nggak otomatis muncul, Mas? Tadi kok harus bikin manual? Ya, jadi kita juga bisa memunculkan standar join secara otomatis maupun manual, disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas dari desain. Ya, oke. Kita insert kembali joinnya, insert join. Kita memberikan relationship spatial, ya, kalau ini saya spatial. Klik polnya, kemudian kita klik komponen keduanya adalah tabung dari screw conveyor ini. Sini, klik, oke. Oke. Jangan lupa kita juga tentukan gravity-nya, gaya gravitasinya. Ya, ke bawah. Kalau misalkan mau plus, ya kita tinggal hilangkan saja minusnya. Seperti itu. Kemudian kita akan menggerakkan roda gigi ini, join atau relationship antara dua roda gigi, gear pertama, gear kedua, spur gear. Nah, secara otomatis dia juga akan mengkonvertkan apabila kita membuat gear secara dengan menggunakan namanya frame. Oke, maaf.
Ya, jadi di Autodesk Inventor itu ada tool untuk membuat roda gigi secara otomatis. Maaf, saya rada lupa. Pengaruh nervous. Nah, kemudian kita klik kanan, properties. Oke. Maaf, klik kanan, edit. Nah, di sini ada dua macam join dari Spurgear. Oke. Ada tendency and rolling, ada juga rolling. Nah, dalam ide ini kita menggunakan rolling. Oke. Klik. Oke. Nah, oke, sekarang kita akan mendrive Spurgear ini. Misalkan kita buat minus 1440 putaran roda giginya. Sekarang kita putar. Nah, sekarang kita lihat gear ini sudah berputar. Ya, conveyor juga sudah berputar. Tapi bolanya masih jatuh entah kemana. Di dynamic simulation ini kita bisa juga menyesuaikan namanya ada 3D contact. Oke. Komponen pertama satu, komponen kedua ini. Oke, komponen pertama satu, kemudian dia juga berhubungan dengan spiral. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat dalam pandangan samping. Maka bola ini akan ditransfer. Ya. Oh, sorry, timingnya ditambah misalkan menjadi 6. Ya, dia akan ditransfer sampai dengan ke ujung. Nah, kira-kira bagaimana gambaran teman-teman setelah melihat demo singkat ini? Ada yang sudah berpikiran merancang suatu mesin, kemudian menggerakkannya dengan 3D Dynamic Simulation? Pasti ada. Oke, saya membuat scroll conference mungkin terlalu panjang menjadi terlalu lama. Nah, dia jatuh ke bawah. Seperti itulah contoh kedua kita kali ini. Sekarang kita langsung lanjut aja, kita masuk ke contoh keempat. Kenapa keempat? Karena waktunya tidak cukup, jadi kita langsung contoh ke complex dynamic simulation. Nah, di sini sekarang kita memiliki engine, ya, memiliki sebuah mesin mobil. Idenya, sederhananya, semua torak-torak ini, piston ini akan digerakkan oleh driver di sini, gear driver. Kemudian dia akan ya bekerja bagaimana engine pada umumnya. Nah, oke. Sekarang kita masuk kembali ke environment.
masuk ke dynamic simulation. Oke. Nah, bagaimana sih memunculkan standar join secara otomatis? Nah, kita bisa masuk ke simulation setting. Di sini ada automatically convert constraint to standard join. Oke, apply. Oke, kemudian kita hilangkan lagi. Tujuannya adalah hanya untuk mengeluarkan standar join ini. Nah, inilah untungnya automatically convert constraint to standard join. Sekarang bagaimana kalau kita dikejar deadline tapi kita harus memasukkan join satu persatu? Tentu akan lama ya. Nah, jadi seperti sebelumnya telah saya sebutkan, dalam pembuatan standard join, mau itu otomatis atau mau manual, itu disesuaikan dengan kebutuhan kita dan kompleksitas dari sebuah desain. Oke. Kemudian di sini ada warning pada join, artinya something wrong here. Sesuatu yang salah di sini. Ini maksudnya adalah terjadi redundancy join. Kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya over constraint dan banyak join yang mubazir. Nah, kita solve problemnya. Nah, itu langkah pertama dalam proses solve. Kemudian ada mekanisme status. Setelah tadi kita menggunakan mekanisme status, kita dapat melihat di sini ada pemberitahuan degree of redundancy. Jadi di sini awalnya kita memiliki kemubaziran sebuah join ada 20. Setelah kita solve menjadi 0, kemudian kita klik OK. Dan akhirnya kemubaziran dari join yang tadi ada ini telah hilang dan sirna sudah. Kemudian kita akan menggerakkan gear ini. Kita masuk ke rolling join. Nah, ini dia. 1, 2, apply. Ini dulu klik constraint rolling. Kemudian kita klik ini dan ini, klik apply. Nah, oke, semua sudah beres. Sekarang tinggal kita menentukan bagian mana yang akan dijadikan sebagai driver, penggerak utama. Kita akan menentukannya adalah gear yang tengah ini. Kita lihat adanya di join revolution 11 sini. Double klik. Kemudian kita klik edit impose motion. Misalkan saya buat ini biar cepat 34 40. Oke. Kita play. Yes. Maka dia akan bergerak sesuai dengan konsep desain kita. Saya mohon maaf ya, saya tidak bisa menjelaskan detail tentang mesin ini karena mungkin Anda atau teman-teman pasti lebih tahu tentang detail dari mesin ini. Dan silakan Anda bereksplorasi. Nah, kemudian ya, idenya adalah seperti ini. Oke. Kemudian juga
kita bisa misalkan melihat oke, kita akan melihat torsi. Misalkan sini, location-nya di sini saya tentukan, arahnya adalah ke sana. Misalkan torsi di sini adalah 100 Newton millimeter. Klik OK. Apply. Klik yes. Nah, kita bisa melihat semua parameter atau gaya-gaya yang terdapat pada semua sendi dengan menggunakan output grabber di sini. Nah, semua reaksi-reaksi, gaya-gaya, momen, torsi, dan lain sebagainya, velocity, semua terekam di dalam output grabber. Klik OK, misalkan kita stop. Nah, kita tinggal tentukan search max. Nah, ini adalah torsi maksimum yang ada. Oke, jadi mau kita melihat mau kita mengetahui velocity, kecepatan, acceleration, gaya, momen, dan lain sebagainya, kita dapat melihatnya di output grabber. Kalau misalkan teman-teman tidak percaya, misalkan dengan hasil dari desain ini atau analisa dari output grabber, silakan teman-teman misalkan kalau mau hitung dengan rumus yang mungkin teman-teman sudah tahu sebelumnya. Nah, oke. Nah, mungkin demikianlah presentasi singkat dari saya karena waktunya juga tidak mencukupi. Ya, terpaksa saya akhiri sampai di demo kali ini. Kemudian visit us www.ilmuteknik.com to download dynamic simulation tutorial. Nah, jadi teman-teman per besok bisa mendownload tutorial yang tadi saya demokan ya, free, silakan dicoba, silakan dipraktekkan. Kalau misalkan ada diskusi, bisa nanti di situ ada nge-link ke Facebook atau dan lain sebagainya. Kita bisa berkomunikasi. Artinya kita tidak terputus sampai di sini perjumpaan kita kali ini ya. Nah, kita tetap saling sharing dan diskusi di lain kesempatan. Ya, silakan kunjungi ilmuteknik.com dan let me see what's on your mind. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Kak Nur Hidayat yang telah memberikan materinya. Selanjutnya kita mulai sesi pertanyaan dengan alokasi waktu 10 menit dan dibatasi hanya 2 orang penanya. Silakan yang ingin bertanya, silakan. Mas di situ. Mas di luar, ya. Selamat pagi, saya Dani dari Muhammad. Di dalam 3D ini kita bisa lihat analisisnya ya. Misalnya kita masukkan input gaya sebesar berapa Newton. Di sana kan akan keluar parameter kekuatan bahannya misalnya. Di sana apakah ada problem solvingnya, harus diubah dimensinya, materialnya atau apa? Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, tentu saja untuk mendapatkan analisa yang tepat, akurat, tentu saja parameter-parameter yang kita masukkan ke dalam sebuah desain kita di software ini, baik itu material, ya, material, misalkan
itu harus sesuai dengan desain yang kita pergunakan. Ya. Dan untuk memasukkan gaya-gayanya pun kita bisa di sini telah disediakan force, misalkan gaya, torsi, semua telah disediakan Mas. Artinya kesimpulannya, untuk mendapatkan sebuah desain atau analisa desain yang tepat, apapun yang kita masukkan ke dalamnya, material dan lain sebagainya, itu harus sesuai dengan realnya. Oke? Karena di sini saya hanya mencontohkan secara global saja, artinya material-material yang ada di sini dan lain sebagainya masih tergolong asal input gitu ya, default. Nah, jadi analisisnya pun tentunya tidak akan tepat. Semakin akurat input parameter, maka akan semakin tepat pula sebuah desain result. Ya. Info ini belum. Oh ya, silakan. Ya. Sini. Ya, kita buka lagi. Siapa yang bertanya? Silakan proses di situ. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Yang saya ingin tanyakan pada software ini, apakah SolidWorks dan Autodesk memiliki persamaan atau perbedaan? Yang kedua, apakah file dari SolidWorks itu bisa dimasukkan langsung ke dalam Autodesk? Sekian, terima kasih. Oke, good question. Pertama adalah perbedaan dari SolidWorks dan Autodesk Inventor. Saya tidak akan membahas di sini perbedaan secara mendetail ya. Tapi Autodesk berdasarkan pengalaman saya, Autodesk Inventor dan SolidWorks itu memiliki fitur serupa. Walaupun berbeda tapi tujuannya serupa, yaitu untuk membuat sebuah desain dynamic simulation. Nah, cuman perbedaan istilah saja. Tapi misalkan Mas mencoba Autodesk Inventor ini misalkan membuat desain di sini, dan ketika kita pindah ke SolidWorks misalkan untuk mencoba simulasi di SolidWorks, itu akan terlihat banyak persamaan. Contohnya ya ini tadi, force, torsi, gaya, gravity, dan lain sebagainya. Di sana pun ada, cuman perbedaan istilah saja. Jadi bisa dikatakan SolidWorks dan Inventor itu udah smart software, udah software yang canggih sekali untuk membuat desain simulasi tersebut. Kemudian jawaban dari pertanyaan kedua, bisakah file SolidWorks dibuka di Autodesk Inventor Dynamic Simulation? Dalam hal ini Dynamic Simulation yang saya coba. Misalkan, wah saya bisa menggambar Dynamic Simulation-nya di Inventor, tapi saya udah kedukung menggambar di SolidWorks, itu bisa dibuka. Tapi nanti file-file tersebut akan kehilangan historinya, ya, histori pembuatannya. Tapi tidak masalah, toh saya tidak butuh itu. Saya hanya butuh bagaimana menunjukkan gerak dari mesin yang saya telah buat di SolidWorks. Tapi saya misalnya di Inventor untuk simulasinya, bisa. Jawabannya bisa. Itulah keuntungannya Dynamic Simulation. Walaupun nanti file-file tersebut kehilangan constraint adalah hal utama atau hal penting dalam sebuah assembly. Tapi walaupun nanti dia sudah kehilangan constraint, kita bisa manipulasi di Dynamic Simulation ini. Tidak hanya SolidWorks, file step, file parasolid dan lain sebagainya bisa.
Nah, di sini kita bisa melihat, nah ini dia. Artinya file-file yang ditunjukkan di sini bisa dibuka di Autodesk Inventor. Ya, seperti itu. Puas? Kalau puas maju. Ya, saya yakin kalian semua masih banyak pertanyaan, tapi waktulah yang membatasi kita. Baiklah, terima kasih kepada Kak Nur Hidayat atas materi yang telah diberikannya untuk kita semua. Ya, saya Abu Hasan harap untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi beri tepuk tangan untuk Kak Nur Hidayat atas materi yang disampaikan pada seminar nasional KN 2013 kali ini. Oke, saya perhatikan di belakang semuanya sudah lapar semua ya. Banget kan? Saya mau nanya di sini ada yang lapar nggak? Yakin? Saya minta deh, ajukan tangan yang lapar di sini. Oke, janji ya yang ajukan tangan gak usah makan berarti. Konsumsi yang tadi udah cukup. Oke, baik. Dan sesi pertama akan saya tutup dan pada seluruh peserta itu dapat membawa konsumsi yang sudah disediakan oleh pihak panitia di tempat pendaftaran di depan tadi. Silakan. Dan untuk teknis makannya kepada seluruh peserta itu diperbolehkan di luar untuk sekaligus melaksanakan ibadah sholat zuhur, ataupun ada yang diperbolehkan tetap di ruangan karena selanjutnya kita ada penampilan live music. Oke, dan sekali lagi pada seluruh peserta saya ucapkan terima kasih. Nanti akan dilanjut lagi pada pukul 1 siang. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diingatkan kembali kepada seluruh barang bawaan, silakan untuk diamankan oleh individual ya. Jadi itu merupakan tanggung jawab masing-masing. Terima kasih.